Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epi Herayani, mahasiswi semester 6, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Dalam video kali ini, saya akan mensimulasikan proses pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah mikro teaching yang diampu oleh Ibu Nur Anita Adi Astuti, MPD. Dalam video simulasi pembelajaran kali ini, saya berpandu pada buku yang berjudul Keterampilan Dasar Mengajar, karya Neneng Aminah MPD dan Ika Wahyuni SPD MSI. Langsung saja kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, tolong perwakilan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kalian harus lebih menjaga diri kalian dan tetap mengikuti instruksi yang dianjurkan oleh pemerintah dengan tetap di rumah. Nah, oleh karena itu, proses pembelajaran pada mata pelajaran matematika kita alihkan menjadi pembelajaran secara online. Nah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Delta, infinity. Alhamdulillah ya, pada pertemuan kali ini kalian semua bisa hadir dan mengikuti proses pembelajaran. Nah, sekarang kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian. Kita akan mulai proses pembelajaran pada materi hubungan antar sudut. Nah, kalian sudah siap untuk mulai belajar? Ya. Nah, nanti Ibu akan tampilkan PowerPoint yang berisi materi tentang garis dan sudut. Khususnya kita lanjutkan pada materi hubungan antar sudut. Nah, kalian nanti simak baik-baik penjelasan tentang materi hubungan antar sudut. Oke, bisa dimengerti? Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang garis dan sudut. Terus kita telah mempelajari tentang hubungan antar sudut yang ada sudut berpenyiku, sudut berpelurus, lalu ada sudut yang bertolak belakang. Nah, kita lanjutkan tentang materi hubungan antar sudut, khususnya pada materi hubungan antar sudut apabila ada dua buah garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, kita ingat kembali apa sih yang dimaksud dengan garis sejajar? Nah, garis sejajar itu sendiri adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak saling berpotongan, walaupun kedua garis tersebut diperpanjang. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan garis transversal? Mungkin kalian masih terdengar asing dengan kata garis transversal. Nah, garis transversal itu sendiri adalah suatu garis yang memotong dua atau lebih garis yang berbeda pada bidang sehingga menghasilkan dua atau lebih titik potong. Nah, diharapkan setelah kalian mengikuti proses pembelajaran kali ini, kalian bisa menemukan sifat sudut jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Lalu, kalian bisa menyelesaikan soal dengan menggunakan sifat-sifat sudut yang terjadi jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Nah, untuk lebih jelasnya tentang materi hubungan antar sudut, kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini ada sebuah gambar komplek perumahan yang terdiri dari 8 buah rumah. Rumah-rumah di sini kita ibaratkan sebagai sebuah sudut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sudut? Kita ingat kembali bahwa sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit. Nah, rumah-rumah tersebut simbol dari sudut-sudut tersebut. Di sini ada jalan yang saling sejajar, dua jalan yang sejajar. Di sini ada jalan Melati dan jalan Anggrek. Dua jalan tersebut kita
ibaratkan sebagai dua buah garis yang sejajar. Lalu ada jalan mawar yang kita ibaratkan sebagai garis transversal. Di sini jalan mawar tersebut melewati jalan melati dan jalan anggrek, sehingga menimbulkan dua buah titik potong. Nah, dari hubungan antar sudut yang terjadi apabila ada dua buah garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal, ada beberapa akibat yang ditimbulkan, yakni ada sudut-sudut sehadap, sudut-sudut yang berseberangan, dan sudut-sudut yang sepihak. Nah, kita pelajari bersama satu persatu, dimulai dari sudut-sudut sehadap. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sudut sehadap? Nah, sudut sehadap adalah dua sudut yang tidak berdekatan pada sisi yang sama di transversal. Kita lihat pada gambar. Nah, di sini ada rumah-rumah yang kita ibaratkan rumah-rumah tersebut sebagai sudut-sudutnya. Di sini berarti rumah Adam tersebut sehadap dengan rumah Fauji. Lalu rumah Dadang sehadap dengan rumah Mala. Lalu di sini rumah Dodi sehadap dengan rumah Ririn, dan rumah Epi sehadap dengan rumah Nina. Akibat hal tersebut, besar sudut rumah Adam itu sama dengan besar sudut rumah Fauji, karena rumah Adam dan rumah Fauji merupakan pasangan sudut yang sehadap. Begitupun halnya dengan besar sudut rumah Dadang sama dengan besar sudut rumah Mala, dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke sudut-sudut yang berseberangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sudut-sudut berseberangan? Sudut-sudut berseberangan dibagi lagi menjadi dua. Ada sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Nah, sudut dalam atau luar berseberangan adalah dua sudut dalam atau luar yang tidak berdekatan di sisi yang berseberangan terhadap garis transversal. Kita lihat pada gambar bahwa di sini ada sudut dalam berseberangan. Berarti rumah Dodi itu dalam berseberangan dengan rumah Fauji. Nah, karena rumah Dodi dan rumah Fauji itu berada pada sudut dalam dan tidak berdekatan di sisi yang berseberangan. Jadi rumah Dodi dalam berseberangan dengan rumah Fauji. Begitupun halnya dengan rumah Epi dalam berseberangan dengan rumah Mala. Nah, untuk sudut luar berseberangan itu sendiri, ada rumah Adam itu luar berseberangan dengan rumah Ririn, karena sudut tersebut tidak berdekatan, lalu di sisi yang berseberangan terhadap garis transversal. Nah, rumah Adam luar berseberangan dengan rumah Ririn. Begitupun dengan rumah Dadang luar berseberangan dengan rumah Nina. Nah, akibat hal tersebut, besar sudut rumah Dodi sama dengan besar sudut rumah Fauji. Begitupun dengan besar sudut rumah Epi sama dengan besar sudut rumah Mala, dan seterusnya. Jadi di sini rumah Adam dan rumah Ririn merupakan pasangan sudut luar berseberangan, lalu rumah Fauji dan rumah Dodi merupakan pasangan sudut dalam berseberangan. Nah, kita lanjut ke materi sudut-sudut sepihak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sudut-sudut sepihak? Seperti halnya sudut berseberangan, sudut sepihak juga dibagi lagi menjadi dua, ada sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Nah, sudut dalam atau luar sepihak adalah dua sudut dalam atau luar yang terletak pada sisi yang sama. Nah, kita lihat pada gambar. Nah, di sini kita lihat bahwa rumah Epi itu dalam sepihak dengan rumah Fauji, karena rumah Epi itu adalah sudut dalam dan terletak pada sisi yang sama. Nah, lalu di sini juga
ada rumah Dodi itu dalam sepihak dengan rumah Mala. Nah, itu untuk sudut dalam sepihak. Jadi rumah Epi dan rumah Fauji merupakan pasangan sudut dalam sepihak. Nah, untuk sudut luar sepihak, di sini ada rumah Adam dan rumah Nina. Kita lihat bahwa mereka itu adalah sudut yang terletak di luar dan pada sisi yang sama. Jadi sudut Adam luar sepihak dengan rumah Nina, dan rumah Dadang luar sepihak dengan rumah Ririn. Nah, akibat hal tersebut, besar sudut rumah Epi ditambah besar sudut rumah Fauji sama dengan 180 derajat. Mengapa demikian? Karena jika kita perhatikan bahwa apabila kita geser yang rumah Epi ke arah bawah, itu akan membentuk sudut yang berpelurus, yang mana kita tahu bahwa sudut berpelurus besar sudutnya yaitu 180 derajat. Jadi untuk besar sudut rumah Epi ditambah besar sudut rumah Fauji itu sama dengan 180 derajat, dan besar sudut rumah Dodi ditambah besar sudut rumah Mala itu sama dengan 180 derajat. Begitupun halnya untuk sudut luar sepihak. Jika kita geser rumah Nina ke arah rumah Epi, itu membentuk sudut berpelurus. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua buah garis sejajar, ada garis L sejajar dengan garis M, lalu ada garis transversal yang memotong garis L dan M, yaitu ada garis N. Nah, jika sudut P2 sama dengan 100 derajat, tentukan besar sudut dari sudut Q4, sudut P4, sudut Q3, dan sudut P3. Nah, kita cari satu persatu dari sudut-sudut tersebut. Nah, yang pertama kita cari besar sudut Q4. Kita lihat bahwa Q4 itu merupakan pasangan sudut yang luar berseberangan dengan sudut P2. Jadi bisa kita katakan bahwa besar sudut P2 itu sama dengan besar sudut Q4, karena sudut P2 berseberangan dengan sudut Q4. Jadi besar sudut Q4 sama dengan besar sudut P2 sama dengan 100 derajat. Lalu kita cari besar sudut P4. Nah, sudut P4 itu sehadap dengan sudut Q4. Jadi bisa kita katakan bahwa besar sudut P4 itu sama dengan besar sudut Q4. Itu berarti sama dengan 100 derajat karena sudut P4 itu sehadap dengan Q4. Lalu kita cari besar sudut Q3. Nah, sudut Q3 itu luar sepihak dengan sudut P2. Jadi bisa kita katakan bahwa besar sudut Q3 ditambah besar sudut P2 itu sama dengan 180 derajat karena sudut P2 luar sepihak dengan sudut Q3. Di besar sudut Q3 itu sama dengan 80 derajat. Lalu kita cari besar sudut P3. Nah, seperti lihat di gambar bahwa sudut P3 itu sehadap dengan sudut Q3. Jadi bisa kita katakan bahwa sudut P3 itu sama dengan besar sudut Q3 sama dengan 80 derajat karena sudut P3 itu sehadap dengan sudut Q3. Jadi kita telah temukan bahwa besar sudut Q4 itu sama dengan 100 derajat, besar sudut P4 itu sama dengan 100 derajat, besar sudut Q3 itu sama dengan 80 derajat, dan besar sudut P3 itu sama dengan 80 derajat. Nah, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan tentang materi hubungan antar sudut. Tadi juga kita telah mengerjakan contoh soal. Di sini ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ya, Infinity, silahkan.
Iya, tepat sekali. Jadi, hubungan antar sudut yang terjadi apabila ada dua buah garis jejar yang dipotong oleh garisan persal mengakibatkan ada sudut-sudut sehadap, sudut-sudut yang berseberangan, dan sudut-sudut sepihak. Yang ingin ditanyakan? Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan tentang hubungan antara sudut yang apabila ada dua buah garis jejar dipotong oleh garis transversal. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang materi bangun datar. Sebelumnya kalian terlebih dahulu rangkum materi tentang bangun datar agar nanti kita tinggal mengulas sedikit tentang materi bangun datar tersebut. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup sekian video simulasi pembelajaran untuk materi hubungan antar sudut. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.